Yang umumnya gini ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Hidup ini harusnya produktif. Jangan sampai kita mempertanyakan sesuatu yang itu sudah salah dari awal dan tidak akan ada jawaban yang benar. Tapi memproduktifkan hidup ini adalah dengan cara bagaimana caranya kita punya starting point nih. Kita punya S0 dan kita punya tujuan. Nah, kita cari cara untuk sampai pada tujuan itu kayak apa. Dan jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Sahabat Indonesia, bertemu kembali di channel saya Indonesia TV. Kali ini kita akan bicara tentang Tuhan. Nah, sekedar informasi, katanya kalau kita sudah logis cara berpikirnya, sering membaca buku-buku tentang filsafat, biasanya kita akan cenderung mempertanyakan Tuhan dan bahkan meninggalkannya. Nah, kalau berbicara tentang siapa orang yang paling logis di dunia ini, yang disebut sebagai bapak logika adalah Aristoteles. Pertanyaannya, apakah Aristoteles itu tidak bertuhan? Kalau saat ini kita menganggap diri kita adalah paling logis, paling pintar misalnya, karena melihat situasi dan kondisi sehingga seolah tidak mempercayai Tuhan, bahkan sama sekali tidak percaya Tuhan, maka pikirkanlah bahwa orang yang paling logis yang pernah ada di dunia ini, bapaknya filsafat, bapaknya logika, Aristoteles, itu bertuhan. Aristoteles punya teori bernama prima causa, yaitu sesuatu yang tidak disebabkan. Jadi dia ada karena keberadaannya sendiri. Ini juga yang mempengaruhi Thomas Aquinas yang punya teori tentang Tuhan, punya teori secara logis, bisa melogikakan bahwa Tuhan itu ada. Salah satu teori dari Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa diri kita ini misalnya berjalan menuju suatu tujuan, itu bergerak. Itu bergerak karena kita yang gerakkan. Sama pula dengan dunia ini, adanya tata surya yang beraturan, yang Anda akan bersentuhan maka dunia ini akan hancur. Itu ada yang mengaturnya dan bergerak karena ada yang gerakkan. Dan yang gerakkan itu adalah Tuhan. Nah, berikut ini mari kita lihat bagaimana Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Felix Xiao, dan Kumaila Hakimah berbicara tentang Tuhan. Dalam diskusi pemikiran dan keyakinan, seringkali muncul perbedaan pandangan yang menarik untuk dikaji. Salah satu figur yang belakangan menjadi perbincangan adalah Kumaila Hakimah. Dalam beberapa pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Yang umumnya gini ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada awalnya gitu, atau harus ada penyebabnya, atau ada yang menciptakan gitu. Alam semesta juga punya titik awal gitu, nggak bisa tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Makanya pastilah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Nah, kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Ya Tuhan nggak ada yang menciptakan dong, udah ada dari sananya. Tuhan kan nggak punya permulaan. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya kontradiktif sama premis pertama kan. Nah, ini letak nggak logisnya ya. Jadi begging the questions juga gitu, alias circular reasoning. Terus yang nyiptain Tuhan siapa? Ya nggak ada. Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain. Segala sesuatu katanya ada permulaannya. Ya itu kan yang nyiptain Tuhan ya. Pokoknya muter-muter aja di situ. Nah, biasanya dalam ilmu teologi argumen ini namanya kalam cosmological argument ya. Baik dalam agama Kristen dan Islam, argumen ini sering dipakai. Pemikirannya ini tentu mengundang respons dari berbagai kalangan, termasuk para ustadz dan tokoh agama Islam. Ustadz Felix Xiao menekankan bahwa keberadaan Tuhan dapat ditemukan melalui logika dan keteraturan alam semesta, serta bagaimana Islam memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental manusia. kenapa Tuhan menciptakan makhluk?
Kalau di dalam Al-Quran ini, liya'budun, supaya makhluk itu bisa beribadah kepadanya. Pertanyaannya muncul lagi, kalau misalnya nggak menciptakan makhluk, apakah Allah jadi kurang kalau nggak ada yang beribadah? Nggak ada. Yang jelas Allah menciptakan makhluk bukan untuk bermain-main, tapi Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan Allah menjanjikan padanya balasan ketika dia bisa beribadah. Nah, kalau begitu ditanyakan lagi, kalau gitu ngapain Allah menciptakan makhluk kalau dia bisa berdiri sendiri? Ini pertanyaan filsafat. Pertanyaan filsafat yang tidak produktif yang sudah saya sampaikan. Jadi gini, teman-teman sekalian, hati-hati dengan pertanyaan yang salah, karena pertanyaan yang salah tidak akan pernah membuat jawaban yang benar. Pertanyaan itu harus kemudian benar baru bisa menghasilkan jawaban yang benar. Pertanyaannya adalah, coba lihat, kenapa kita menanyakan sesuatu yang sudah jelas? Pertanyaannya bahwa manusia sudah ada di dunia itu sudah jelas sekali, sudah nyata. Dan yang kita bahas adalah bagaimana cara kita selamat daripada dunia ini. Menanyakan kenapa Allah kemudian yang membuat manusia, itu sampai pada satu titik di mana kita menjadi ragu justru dengan segala macamnya, atau mencampur adukkan pembahasan antara kemahaan Allah dan aktivitas manusia kayak tadi. Kalau gitu emang kalau misalnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah, emang Allah nggak ada kalau seandainya manusia nggak beribadah, atau Allah jadi berkurang kalau manusia nggak beribadah? Jawabannya tidak, sudah jelas, karena Tuhan, sifat-sifat ketuhanan menafikan sifat-sifat kayak begitu. Pertanyaannya bukan di situ, karena kalau Anda bertanya tentang sesuatu yang salah, ya ujung-ujungnya jawabannya nggak ada yang benar. Jadi kalau seandainya kenapa manusia menciptakan makhluk, ya makhluknya sudah ada. Dan kalau misalnya mau jawaban yang lebih jelas selain illa liya'budun, kecuali untuk beribadah pada Allah, nanti setelah kita selesai di dunia ini, jumpa dengan Allah, kalaupun itu jumpa insya Allah, nah kita bisa tanya dengan jelas. Tapi yang pengen saya arahkan pada teman-teman sekalian, hidup ini harusnya produktif. Jangan sampai kita mempertanyakan sesuatu yang itu sudah salah dari awal dan tidak akan ada jawaban yang benar. Tapi memproduktifkan hidup ini adalah dengan cara bagaimana caranya kita punya starting point nih. Kita punya S0 dan kita punya tujuan. Nah, kita cari cara untuk sampai pada tujuan itu kayak apa dan bagaimana caranya dan kenapa kita harus menjalani tujuan itu. Tapi bukan bertanyanya sesuatu yang bersifat ya kayak tadi, kayak gini, adalah bersifat sesuatu yang sampai batas pemikiran kita nggak bisa lagi untuk pergi ke sana. Nah, itu kemudian kita harus membatasi dari hal-hal kayak gitu. Makanya kan dikatakan di dalam salah satu hadis, bertanyalah tentang bagaimana Allah itu punya ciptaan. Tapi jangan bertanya tentang jangan sampai bertanya tentang zatnya Allah. Termasuk bertanya tentang zat Allah adalah perkara-perkara yang kayak seperti ini. Allah itu, contoh misalnya, Allah itu nanti zatnya kayak apa? Cair, padat, atau gas? Atau beristiwanya seperti apa dan segala macam. Nah, ini agak membuat kita jadi nggak produktif. Karena kita akan larut dalam perdebatan, sehingga kerjaan-kerjaan kita yang harusnya kita kerjakan malah nggak dikerjakan. Gitu ya. Jadi, kalau saran saya, belajarlah tauhid, belajarlah iman dari orang-orang muslim, jangan dari orang-orang yang filsafat. Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat menguraikan bahwa tanda-tanda keberadaan Tuhan tidak hanya ada dalam wahyu, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, sejarah, dan pengalaman hidup manusia. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan, satu yang luar biasa yang membuktikan Allah sebagai Tuhan dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah zat yang mencipta dan layak disembah, yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik. Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, "Ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob." Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb." Kata mereka, kalau cuma Rob, kami juga punya Rabb. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rabb yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rabb kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Qul, Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb yang mereka tanya itu Allah. 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 Perbedaan pandangan ini menjadi sebuah cerminan bahwa dalam kehidupan selalu ada ruang untuk berdialog, mencari pemahaman, dan menggali kebenaran dengan hati yang terbuka.
Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam memahami berbagai sudut pandang, serta mendapatkan hidayah dalam perjalanan pencarian kebenaran. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.